Saya awalnya merencanakan tema Tritunggal antara keesaan Allah dan Roh Kudus. Tapi berhubung ada perdebatan kemarin antara Bu Sofiatul dengan Yonatan Nandar, saya akhirnya merubah rencana tema tentang Allah dan hubungan keesaannya dengan Roh Kudus menjadi Kalimatullah dan Kalamullah, membedah kekeliruan dalil Ibnu Hambal, karena saya lihat Nandar mengulang-ulang dalil yang sudah basi, yang sudah busuk, yang sudah usang di dalam tema debat. Nah, saya akan menguraikan, ini akan memperlengkapi informasi supaya kita bukan hanya memahami iman Kristen Tritunggal dan Kristologi dengan baik, tetapi ini adalah bekal berakpologet. Siapa tahu ada di antara kalian yang sedang berdiskusi dengan polemikus muslim, mereka sedang menggunakan dalil Ibnu Hambal yang bohong, kacau balau, yang amburadul, yang akan saya bedah malam hari ini. Jadi kemarin itu Nandar yang akunya mu'alaf, dia menggunakan suatu dalil akrobat, dia hanya berpantomim badut dan up komedi. Bagi orang-orang kayak saya ini, saya lihat cara dia ngomong, saya langsung mengenal dalilnya. Pada waktu dia debat dengan Sofiatul, dia kalah telak. Di awal debatnya, Nandar sedang menggunakan dalilnya Ibnu Hambal. Saya sangat kenal dalil itu. Karena apa yang ditulis oleh Nandar, apa yang diucapkan oleh Nandar, sudah saya bedah, dalilnya saya buktikan palsu dan kacau balau di dalam buku yang saya tulis. Jadi, ya karena Nandar katanya sang debater jatuh cinta sama saya, manggil-manggil debat sama saya tidak mau melayani online. Saya hanya mau melayani debat offline, berhadapan dengan lawan debat, di dalam suatu ruangan, suatu forum debat, tempatnya terserah, mau di pondok pesantren, di universitas-universitas muslim, atau di masjid, saya nggak ada masalah. Karena kalau debat offline, semua pihak, saya dan siapapun lawan debat saya, tidak bisa menggunakan trik-trik yang agak curang. Karena Sofiatul setelah debat dia marah-marah, ngomong sama saya di WhatsApp, moderator debat kemarin tuh kurang ajar banget katanya. Karena di saat dia presentasi, waktu dia bicara, screenshot-nya dimatikan. Jadi tanpa Ibu Sofiatul sadar, dia menampilkan presentasinya, orang-orang nggak ada yang lihat presentasinya. Dia bilang, ini kurang ajar ini. Terus saya cuma ketawa-ketawa, saya senyum. Ini lebu, saya sudah bilang. Kalau debatnya offline itu banyak cara untuk melakukan trik kecurangan. Makanya saya tidak mau kalau ketemu dengan orang yang seperti Nandar ini, yang besar mulut, untuk debat online. Recording stopped. Saya hanya mau ketemu debat offline. Nah, di awal pembukaan debat itu, kalau orang nggak ngerti apa yang diucapkan tentang kalam dan kalimat oleh Nandar di debat itu, dia sedang mengulang-ulang argumentasi yang dikeluarkan pertama kali oleh Ibnu Hambal. Itu adalah dalil yang sangat-sangat keliru. Dalil kacau balau, dalil usang, dalil yang penuh dengan kefalasian, kesalahan logika. Ya, kita lihat ya. Dengarkan debat yang pertama kali ini di awal debat kemarin. Ini yang namanya dalilnya Ibnu Hambal, yang akan saya bedah malam ini. Ada penyertaan, dan saya sebagai evangelis yang mengalami Tuhan menjadi pelaku firman, bukan hanya Videonya belum kedengaran, Pak. Ya, halo? Jadi cuma sepotong. Nggak kedengaran? Ya, udah hilang. Videonya udah hilang. Gantinya udah ke screen Bapak lagi. Oke, saya ulang lagi ya.
Siap. Ini kelihatan enggak? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, udah kelihatan, Pak. Oh ya, saya ulangi ya. Siap. Ada penyertaan, Suaranya dengar? dan saya sebagai evangelis Oke, yang udah. mengalami Tuhan menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman, saudara. Nah, saya ingin meluruskan dan ingin kemudian mengapresiasi Ibu Sofiatul karena Gracia Velo ngacir ditantang debat oleh evangelis Jonathan Nandar. Nah, saudaraku, apabila kita berbicara tentang Yesua HaMasyiah atau Isa the Masiho, di dalam perspektif Islam bahwa Isa alaihissalam itu Berhenti lagi videonya, Pak. Ini. Oh iya. adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan satu kata. Satu kata apa? Saya mau koreksi, dia mengatakan iso de Mesiho. Itu bukan bahasa Aramaik. Tidak ada kata iso de Mesiho. Dia mencampur adukkan bahasa Aramaik dengan bahasa Inggris. Yeshua HaMasyiah, bahasa Aramaiknya, kalau menggunakan dialek timur, Isa Mesiha. Kalau dia menggunakan dialek barat, Iso Mesiho. Tidak ada bahasa Aramaik Iso de Mesiho. De Mesiho itu tidak pernah ada. Ini dia sudah clear, yuk kita teruskan aja. Dengarkan ya. Kun, jadilah maka jadilah ia. Dan ketika saya meng-cross check di dalam Sefer Yohanan, Ferek Ehad, Misfar Ehad, Bereshit, Hayya Hadabar. Ingat, Anda bisa tanyakan kepada para pakar Ibraniun tentang kata dabar, ya, tentang kata dabar, yaitu yang maknanya kata, saudara. Ya, di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat ke-1, ternyata di sini dikatakan H itu konjungsi kalau dalam bahasa Inggris, dabar adalah satu kata. Perhatikan, dia mengatakan dalam bahasa Ibrani H adalah konjungsi. Konjungsi itu kalimat kata penghubung. Dia sudah melakukan kesalahan fatal. H dalam bahasa Ibrani bukan konjungsi, tapi kata sandang, definite article. Jadi dia sudah ngomong keliru-keliru. Yuk dengarkan lagi. Ini Badut Nandar lagi ngomong. Yuk. Ya. Kemudian kalau dia adalah kalamullah, maka itu tidak menggunakan dabar. Ini sering dan pernah saya jelaskan, tetapi menggunakan VL, yaitu diber. Orang yang mendalami gramatikal Hebrew tentu tahu ada yang namanya faal, VL. Nah, ini maksudnya dalam ini keliru juga, ini lucu ini. Dia ngomong dengan sok yakinnya dengan PD, diasumsikan orang yang mendengar postingan debatnya dia ini nggak ada yang mengenal tata bahasa Ibrani. Nggak ada yang namanya VL dan faal. Dia salah ngomong. Dan dia mengucapkan kekeliruan ini berkali-kali. Yang ada PL dan faal. Jadi mendengar dia kata faal, faal apa faal? Ini menggelikan, menggelikan. Dalam kategori VL, faal, sorry, yang artinya satu kata. Makanya faal tidak menunjukkan satu kata, dua kata. Faal dan VL dan PL itu adalah benyanim. Benyanim itu adalah bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Ibrani. Tidak menunjukkan tunggal atau jamak. Jadi begitu dia ngomong kayak begini, ini menunjukkan ketidaktahuannya dia dalam tata bahasa Ibrani. Yuk, dia ngomong faal dan fi'il ini berkali-kali. Artinya, dia nggak tahu tidak ada tensis atau binyanim, fi'il dan faal. Yang ada itu fi'il atau fa'al. Ini lucu, ini lucu. Ketika Al-Quran menjelaskan, di dalam Quran surat Al-Imran, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman jadi, maka jadilah dia. Jadi dalam hal ini yang tercipta dengan kalimatullah bukan hanya Isa, Adam pun tercipta dengan kalimatullah. Kalau kita melihat di dalam konteks ini, dan ketika kita melihat
ya, Biblos Al-Muqaddas. Bagaimana kata Al-Quran mengenai doktrin-doktrinnya Yesus diciptakan, itu bukan urusan saya. Yang jelas, Kristen tidak mengenal pengertian Yesus diciptakan. Jadilah Yesus, maka Yesus jadi, itu tidak pernah ada. Itu adalah pemaksaan pemikiran nander yang Islam untuk dipaksakan ke semua ayat-ayat Alkitab. Nanti kita dengarkan lagi ya, ini banyak sekali hal-hal yang lucu, yang keliru-keliru yang dilakukan nander. Saudaraku, ini membenarkan pernyataan saya. Ingat, di dalam... Ini falasi. Dia memaksakan pola pikir Islam ke dalam ayat-ayat Bible, dan dia klaim ini membenarkan pendapatnya dia. Keliru. Dia sedang menggunakan dalilnya Ibnu Hambal. Yuk, kita dengarkan lagi. Kaidah bahasa Arab, ketika itu satu kata disebut disebut kalimat, maaf. Tetapi ketika dia tersusun dari beberapa kata, disebut kalamullah. Makanya kalau kita meng-cross-check Al-Quran dari suratul Fatihah sampai dengan surah An-Nas, itu tidak pernah Isa Al-Masih mendapatkan gelar kalamullah, hanya kalimat, karena dia tercipta dari satu kata, yaitu kun, saudara. Kemudian tadi saya mengutip tentang Biblos Al-Muqaddas. Bisa Anda lihat di sini ya. Ini juga keliru. Biblos Al-Muqaddas itu tidak ada. Biblos bahasa Yunani, Al-Muqaddas itu bahasa Arab. Dia ngomongnya ini apa ya, campur aduk, mana yang Yunani dicampur sama Arab, mana yang bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Aramaik. Kayak tadi itu. Iso de Mesiho, ini bahasanya Biblos de Muqaddas tidak ada. Alkitabu Muqaddas itu yang benar bahasa Arabnya. Yuk, lagi. Nah, di dalam Alkitab Al-Muqaddas, di dalam bahasa Arab sangat jelas sekali. Nah, nanti mungkin Bu Sofiatul kalau berkenan bisa untuk membacakannya kepada saya, karena saya banyak melihat bahwa Bu Sofiatul ini merupakan ibu-ibu yang digandrungi oleh apologet sekelas Gracia Velo, ngacir menghadapi saya. Tapi Bu Sofiatul luar biasa ya. Nah, di sini dikatakan fil badai kana kalimat. Dengarkan fil badai. Ulangi ya. Dibilang apa? Bahwa Bu Sofiatul ini merupakan ibu-ibu yang digandrungi oleh apologet sekelas Gracia Velo, ngacir menghadapi saya. Tapi Bu Sofiatul luar biasa ya. Nah, di sini dikatakan fil badai kana kalimat. Dengarkan, dia mengatakan fil badai. Tidak ada kata fil badai. Saya ketawa dengan dia ngomong fil badi. Fil badai, yang ada fil badi, bukan fil badai. Badai itu mungkin tsunami di tempat lain, tidak ada di dalam ayat ini, tidak ada kata badai, tsunami nggak ada. Ini menarik, banyak yang keliru dia. Wa kalimatullah kana indallah wa kana kalimatullah. Di sini menggunakan kalimat, saudara. Kalimat itu satu kata, bukan kalamullah. Dan penerjemahan di dalam bahasa Arab pun bersifat objektif sesuai dengan Sefer Yohanan, Ferech, Ehad, Misvar Ehad. Dan kalau kita melihat, ini Bang Aristo sudah dilebarkan gambar saya dilebarkan. Ini ada buku yang sangat bagus ya, namanya Eksegesis Fesat Kitab Kejadian atau Sefer Beresit. Pengarangnya adalah Ibu Rita Wahyu. Saudara bisa melihat di halaman 174. Ya, 174. Di dalam halaman 174 dikatakan di dalam Sefer Mizmor ya, pasal ke-33 ayat ke-6. Di sini disebutkan Beshem melah ar-Rahman feharohum. Andai kata itu dilantunkan tidak seperti itu di dalam bahasa Ibrani, di dalam Yudaisme. Kalau mau melantunkan melantunkan Mazmur, dia tidak menggunakan lantunan teknik bayani. Bayani ini lantunan Arab membaca Quran. Dia mencampur adukan antara bahasa Ibrani, cara melantunkannya harusnya menggunakan cara melantunkan bahasa Ibrani yang benar, Mazmur yang benar. Tapi dia baca, tapi dilantunkan dengan cara Muslim, atau dia buat-buat sendiri lagunya itu mungkin. Lucu sekali. Saya bukan orang Yahudi, jadi nggak ngomong Hasan, nggak ngomong Adonai ya.
Bidbar yot hefafe samayim naasu yub ruah hal sheba'am. Nah, di sini ada kata-kata yub ruah. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh itu bukan hanya kepada Yesus Hamasyah. Dan kita pun semua makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut adalah ruh Allah. Jadi yang ruh Allah itu kalau kita melihat surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-9 disebutkan bahwa yang namanya ruh Allah itu bukan hanya Yesus Hamasyah, tetapi saya, Anda, dan kita semua adalah ruh Allah dalam konteks kepemilikan. Nah, di dalam Sefer Mizmor ini sudah masuk pandangan panteisme. Ini akan menjadi topik tersendiri kalau dibedah. Apakah manusia itu adalah rohnya Allah? Ini menarik, ini menarik. Tapi ini topik tersendiri ya. Yuk kita lanjutkan dengarkan presentasinya nanti di awal perdebatan ini. Di dalam kitab Mazmur pasal ke-33 ayat ke-9 ternyata ya kita ini bahkan di sini disebutkan bala tentara itu diciptakan dengan satu kalimat. Sebagaimana penjelasan saya di awal dari kata kun, jadilah maka jadilah dia, saudara. Nah, di ayat ke-9-nya, Mizmor 33, ayat ke-9, Beshemelah harohaman beharohum kihu amar payehihu syifah payamod. Nah, sebab dia telah berfirman, maka semuanya jadi, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi penciptaan Isa ya, dia nggak sadar kerpean cara membacanya ditampilkan di tangannya itu. Jadi bagaimana dia membacanya itu, dia baca dari yang kerpean yang di tangannya itu loh. Ini menarik, ini menarik. Terus ketika Allah menghendaki sesuatu, maka hanya cukup mengatakan jadi, maka jadilah dia. Qala lahu kun fayakun. Begitupun penciptaan Isa. Namun sayangnya apologet Kristiani itu tidak mengerti original text, tidak mengerti Arab, tetapi ngomong tentang kitab suci, yang artinya salah. Gracia Apel mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan, apa ketek. Kalau kita melihat ayatnya, itu tidak seperti itu. Jadi Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, bukan firman Tuhan menjadi manusia. Kalau kita melihat gramatikal Hebrunya, di sini disebutkan dabar, bukan diber, karena di sini dalam kategorinya faal, bukan fi'el. Betul kan? Demikian, saudara Abah, terima kasih. Dia berkali-kali mengatakan faal fi'el. Padahal itu tidak pernah ada binyanim, tata bahasa di dalam bahasa Ibrani tentang kata kerja yang namanya faal dan fi'el. Faal itu ada di dalam kedokteran, bukan di dalam bahasa Ibrani. Yang ada itu faal atau fi'el. Jadi huruf P, faal dengan faal itu berbeda. Silakan saya berikan waktu kepada Ibu Sofiatul untuk menanggapi hal ini. Ya, kamu sudah menyimpang dari tema kita. Tema kita kali ini membahas kanonisasi, standarisasi Al-Quran dan Alkitab. Jadi kita akan membuktikan mulai dari penerimaan wahyu, ya, sampai pada kanonisasi Quran yang sekarang, mana yang palsu dan mana yang asli. Nah, jadi kamu sudah sebentar. Kamu sudah menyimpang dari tema. Ya, kita tidak membahas mengenai Jonathan jangan dipotong. Enggak, ini aku mengklarifikasi. Enggak, biarkan aja, biarkan waktunya Ibu Sofiatul, tidak boleh yang lain ngomong. Ya, silakan. Oke. Lanjut. Ya, jadi aku mau tanya dulu, kamu tahu nggak tema malam hari ini apa? Aku nggak tahu karena Bu Uti ngajuin temanya ke aku adalah iya ada WhatsApp-nya. Jadi orang berdebat, dia menyimpang dari tema, ditanya kamu tahu temanya apa nggak tahu. Lah kok bisa kamu berdebat masuk di dalam arena perdebatan sekalipun online, tapi kamu nggak tahu debatnya itu tentang apa? Ini lucu sekali, ini lucu. Jadi cara dia ngomongnya lucu sekali. Bu Uti, coba Bu, ini kenapa bisa menyimpang jadi tema ya Bu ya? Ya. Soalnya Bu Uti bilangnya tarung ideologi antara Nandar dan Sofiatul, nggak mengajukan tema. Enggak, itu judul. Itu mah tarung ideologi itu mah judul ini, judul thumbnailnya. Saya mau bikin judul thumbnail. Nah, berarti ada miskomunikasi.
Ada miskomunikasi di sini. Oke, nggak apa-apa Anda membahas itu, silakan, nggak apa-apa. Tetapi Ya. tanggapi dulu apa yang saya nyatakan. Karena kenapa? Ini hal yang fundamental ketika orang-orang Kristen menganggap Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dari original text, bahkan Hebrew dan Arabik tidak mendukung bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuh. Maaf. Aku mau tanya dulu, kamu tahu nggak tema malam hari? Karena Bu Uti ngajuin temanya ke aku adalah, ya ada WhatsApp-nya. Jadi Bu Uti, coba Bu, ini kenapa bisa menyimpang jadi tema ya Bu ya? Ya, soalnya Bu Uti bilangnya tarung ideologi antara Nandar dan Sofiatul, nggak mengajukan tema itu judul itu mah tarung ideologi itu mah judul ini, judul thumbnail ya. Saya mau bikin judul thumbnail. Nah, berarti ada miskomunikasi. Ada miskomunikasi di sini. Oke, nggak apa-apa Anda membahas itu, silakan, nggak apa-apa. Tetapi tanggapi dulu apa yang saya nyatakan. Karena kenapa? Ini hal yang fundamental ketika orang-orang Kristen menganggap Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dari original text, bahkan Hebrew dan Arabik tidak mendukung bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma. Bahasa asli Perjanjian Baru bukan bahasa Arabik atau Ibrani. Itu keliru sekali. Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, didukung dengan manuskrip-manuskrip yang tertua dari abad pertama. Bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari Yesus, tetapi bukti manuskrip tertuanya abad ketiga. Manuskrip bahasa Latin abad kedua. Yunani dari abad pertama. Kamu keliru ya. Yuk. Yang dia bilang bukti teks itu gedabru semua. Dia keliru. Dia ngomong dari tadi itu banyak kelirunya. Tapi dia rangkai kata-kata, dia bersilat kata seakan-akan dia kesankan dirinya seolah-olah dia pakar bahasa, dia keliru semua. Menjadi manusia. Jadi tanggapi ada penyertaan fundamental ketika orang-orang Kristen menganggap Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dari original text, bahkan Hebrew dan Arabik tidak mendukung bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Oke. Jadi tanggapi. Oke. Jadi, saya ulangi sedikit, dalam pandangan Kristen tentang Yesus adalah firman yang menjadi manusia, original teksnya bukan Hebrew atau Arabik, tetapi bahasa Yunani. Yuk. Nah, itu tadi cuplikan debat Nandar dan Sofiatul yang menginspirasi saya mengalihkan rencana tema kursus menjadi membedah dalilnya Ibnu Hambal. Yuk. Jadi, memang dengan sengaja, ini bukan suatu kebetulan, Nandar menyimpang, melarikan diri dari topik utama membedah tentang mana ya yang tentang ayat Alkitab dan Al-Quran, tema tentang Kristologi, bukan itu. Tapi dia sengaja menyimpang dari debat dan pura-pura miskomunikasi. Padahal temanya jelas mengenai masalah tarung ideologi itu hanyalah semacam clickbait untuk thumbnail. Jadi sangat menggelikan seorang yang masuk di dalam arena perdebatan, dia bisa bilang saya tidak tahu tema apa yang akan diperdebatkan. Ini menggelikan sekali. Dari apa yang dia ucapkan tadi, saya lihat ini orang yang hanya mengerti sedikit bahasa Ibrani atau mungkin hafalan, tanpa dia sadari kertas kerpeannya itu dia tunjukkan di dalam sepatu dia baca, bukunya betul, tapi di dalam buku itu ada kerpean bagaimana cara bacanya, dan dia nggak sadar bahwa kerpeannya itu yang dia tunjukkan. Dia banyak sekali keliru, nggak ada faal dia bilang, nggak ada faal dia bilang faal, fi'al, keliru semua. Nah, Anda bisa cross check, mungkin Anda tidak percaya orang Muslim yang menyaksikan acara ini secara online di YouTube saya, silakan Anda cek di semua internet. Temukan kalau ada satu binyan dalam bahasa Ibrani, fa'al, pakai huruf V, dan fi'al. Tidak mungkin. Tidak ada kata fa'al dan fi'al. Mungkin itu yang fa'al atau fi'al. Kemudian di dalam debatnya kalau kita lihat, Nandar yang mengesankan diri seakan-akan orang yang fasih berbahasa Ibrani, padahal itu ya paling ya hanya bahasa hafalan aja, dengan kertas kerpean bagaimana ngomong membacanya.
Ternyata dia tidak tahu apa itu kata sefer. Sefer itu artinya gulungan atau kitab. Nah, begitu dia tidak mengerti kata sefer, dihabisi sama Bu Sofiatul. Jadi kalau saya lihat debatnya ini, Nanda benar-benar kalah memalukan, kalah telak, ditelanjangi habis oleh Bu Sofiatul. Nah, ini saya katakan faal PL itu ya grammar kancing onta. Faal tidak menunjukkan itu bentuk tunggal atau bentuk jamak, tidak ada hubungannya. Karena ini tenses untuk kata kerja. Binyan untuk kata kerja. Faal itu bentuk kata kerja simple aktif. Ini bentuk yang paling sederhana, bentuk simple aktif. Kalau PL tidak pernah menunjukkan bahwa itu bentuk jamak. Plural, tidak ada. PL itu kata kerja yang berbentuk intensif aktif, bukan simple aktif. Misalnya bentuk faalnya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia saya menulis. Kalau PL itu misalnya saya mengukir. Saya mengukir itu bentuk intensif aktif. Jadi lebih intensitas keaktifannya itu lebih tinggi. Jadi tidak ada hubungannya dengan tunggal atau jamak. Faal PL kok diarahkan ke tunggal atau jamak, ini menggelikan sekali. Ini yang saya bilang grammar Ibrani ala kencing onta. Anda buka internet, semua ini kan zaman keterbukaan, ketik binyanim in Hebrew, pelajari di internet autodidak. Apa itu PAL? Apa itu PL? Bukan masalah aktif atau bukan masalah tunggal atau jamak, tidak ada hubungannya. Itu bentuk kata kerja kok. Ini loh. Ya. Saya ambilkan salah satu PAL itu bentuk simple aktif. Nih, misalnya dia menulis. Bentuknya simple. Bakap, katap, dia menulis. Kalau PL itu bentuknya intensif aktif. Ia mengukir. Kitab, mengukir. Jadi ada perbedaannya itu di bentuk kata kerjanya. Bentuknya ini simple aktif atau bentuk intensif aktif. Nggak ada hubungannya dengan jamak atau tunggal. Ini menggelikan sekali. Jadi dia memang pandai berdrama dengan mengucapkan kalimat-kalimat asing karena dia asumsikan orang yang menyaksikannya di dalam debat itu akan terpukau. Padahal yang dia tampilkan semua itu adalah ya semacam drama lah. Drama kepura-puraan dari